Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Salam buat keluarga teman-teman di rumah. Salam sepak bola. Perkenalkan gue Ajay, gue si netizen yang suka membahas bola. Ya teman-teman, jadi 2025 sudah hampir berakhir. Jadi mari kita membuat kaleidoskop ya. Seperti biasa, mungkin kalau lihat akun-akun lain ada kaleidoskop. Gua pun akan membuat kaleidoskop ya. Ini adalah kaleidoskop pertama dari Bung Aja ya, karena akun YouTube Bung Aja ini baru dibuat tahun ini. Jadi ini adalah kaleidoskop pertama kalinya dari YouTube Bung Aja. Jadi terima kasih banyak teman-teman yang sudah mensupport YouTube gua selama ini ya, lumayan selama 9 bulan kurang lebih ya, karena gue mulai dari bulan 3 ya, sekarang bulan 12. Selama 9 bulan gue berhasil mengumpulkan sampai 980 subscriber dan gue sudah membuat 500 video lebih ya selama 9 bulan. Jadi mudah-mudahan gue bisa terus konsisten ya membuat video. Jadi terima kasih untuk supportnya ya, mudah-mudahan ini cepat jadi cuan ya YouTube ini. Oke, langsung saja. Kaleidoskop pertama di tanggal berapa ya? Tanggal 24 ya, besok udah Natal. Tanggal 24 Desember adalah Most Improved Player di 2025 atau pemain yang paling improve di tahun 2025, dan gue sudah membuat listnya teman-teman ya. Jadi ini adalah 10 pemain yang paling improve di dunia versi Bung Aja. Oke, langsung saja. Nomor 10 ada pemain Aston Villa, Morgan Rogers ya. Morgan Rogers menjadi pilar penting kebangkitan Aston Villa di 2 tahun terakhir. Bukan hanya Unai Emery ya, kalau Unai Emery is oke lah, dia memang masterclass, pelatih yang luar biasa gitu, membawa Sevilla juga menjuarai Liga Eropa. Tapi di Aston Villa sosok paling penting di sekarangnya, sampai sekarang bahkan meraih 10 kemenangan beruntun, adalah Morgan Rogers ya. Morgan Rogers ini salah satu pemainnya sebenarnya sudah lama ada di Aston Villa, tapi baru moncer ya di musim kemarin dan musim ini ya. Jadi apalagi di 2025, dia berhasil membawa Aston Villa lolos sampai 8 besar ECL, membawa Aston Villa sekarang nangkring di peringkat ketiga klasemen ya. Dan kontribusi paling besar di Aston Villa menurut gue adalah dari Morgan Rogers ya. Pemain muda ini sangat potensial, bahkan sudah dipanggil juga ke timnas Inggris ya. Jadi selamat untuk Morgan Rogers yang menempati peringkat 10 dari Most Improved Player. Nomor 9 ada Ayase Ueda dari Feyenoord. Ayase Ueda adalah pemain dari Jepang berusia 28 tahun harusnya ya. Berarti 28 harusnya. Dia adalah striker yang sudah lama ada di Feyenoord sebenarnya ya. Namun baru kelihatan di musim ini. Ayase Ueda adalah striker inti timnas Jepang, teman-teman. Kalau kalian ingat di Piala Asia 2024 lalu, Ayase Ueda itu mencetak 2 gol ke gawang Indonesia ya. Ketika Jepang menang 3-1 lawan Indonesia di Piala Asia. Dia adalah Ayase Ueda, dan di tahun 2025 ini menurut gua adalah tahun terbaik dari Ayase Ueda, di mana sebelumnya dia mengantarkan Feyenoord naik ke Liga Eropa, dan sekarang dia menjadi top scorer Eredivisie dengan 18 gol. Jauh sekali dari pesaing-pesaingnya. Jadi which is sangat baik ya. Apalagi untuk ukuran pemain Asia. Pemain Asia itu kan sangat sulit biasanya beradaptasi di Eropa. Namun Ayase Ueda makin sini makin meningkat, dan mungkin tahun 2025 ini adalah tahun terbaik Ayase Ueda. Jadi selamat, ini sangat berharga juga untuk timnas Jepang ya, nanti menyongsong Piala Dunia. Mereka punya striker yang sangat tajam, sangat klinis gitu ya. Ayase Ueda. Nomor 8 ada pemain muda PSG yaitu Désiré Doué. Désiré Doué menjadi kunci kebangkitan PSG di 2025 ini. Bisa dibilang 2025 ini adalah tahun terbaik PSG seumur ya, seumur klub. Dimana salah satu pemain yang paling improve ya, yang akhirnya membuat PSG bangkit adalah Désiré Doué. Tahun lalu nggak kelihatan sama sekali, tapi 2025 dia menunjukkan
kalau dia adalah pemain muda yang sangat potensial membawa PSG meraih sextuple ya, dan bahkan sekarang meskipun dia akhir-akhir ini terkendala dengan cedera ya, tapi itu tidak membuat dia menurun. Jadi luar biasa untuk di CR2. Nomor 7 ada Harry Kane ya, Harry Kane dari Bayern Munchen. Nah, kenapa gue memasukkan Harry Kane ya? Harry Kane mungkin kita sudah tahu ya, dia adalah pemain yang luar biasa, pemain mungkin striker terbaik di dunia saat ini. Itu adalah Harry Kane. Tapi kenapa gue memasukkan nama Harry Kane meskipun sebenarnya kita udah tahu kualitasnya gitu ya? Karena Harry Kane di tahun 2025 ini memainkan peran baru oleh company, bahkan di timnas Inggris pun sudah dilakukan juga oleh Tuchel, yaitu nangkring di posisi 10 dan atau 8 ya, alias menjadi gelandang serang ya. Harry Kane tidak lagi menjadi striker utama tapi menjadi gelandang serang yang tugasnya untuk menjadi jembatan antara lini tengah dan lini depan, dan itu dilakukan dengan sangat baik oleh Harry Kane ya, dimana serangan selalu berasal dari dia. Harusnya kan ada playmaker yang memulai serangannya, tapi playmaker itu diambil alih oleh Harry Kane, dan dia bermain sangat luar biasa di posisi itu, sangat improve ya. Dia bisa memainkan posisinya dengan sangat baik, yang bukan, padahal itu bukan posisi aslinya. Makanya gue memasukkan nama Harry Kane di most improved player. Luar biasa Harry Kane ini, sangat tajam, klinis, kemudian visinya juga luar biasa ya, benar-benar setara Messi lah, hampir setara Messi gitu. Kalau dibandingin sama Messi ya masih lebih bagus Messi lah, tapi as a striker yang bener-bener nangkring di nomor 9 ya, bisa dibilang kan dia striker nomor 9 ya, cuman ada di kotak penalti doang. Memainkan peran di luar kotak penalti itu menurut gue adalah kemajuan yang luar biasa. Jadi congrats untuk Harry Kane. Nomor 6 adalah Bryan Mbeumo dari Manchester United ya. Jadi Bryan Mbeumo di tahun ini ada di dua klub, di Brentford dan di MU, dan dua-duanya dia sangat improve. Di Brentford di 2025 sampai akhir bahkan dia bermain luar biasa Bryan Mbeumo, dan ketika dia pergi ke MU juga menjadi kunci kebangkitan MU saat ini, meskipun ya MU masih nangkring di papan tengah ya. Jadi tapi Bryan Mbeumo adalah kunci di kedua tim tersebut saat ini, dan itu tidak pernah dia lakukan di musim-musim sebelumnya ya. Musim-musim sebelumnya dia masih tenggelam lah, masih tidak konsisten, tapi tahun ini, khusus tahun ini dia sangat konsisten. Kongres untuk Bryan Mbeumo, nangkring di peringkat ke-6 berarti ya, nangkring di peringkat ke-6. Nomor 5 ada Hugo Ekitike dari Liverpool ya. Meskipun Liverpool terseok-seok di musim ini, tapi satu nama yang tidak boleh dilupakan adalah Hugo Ekitike. Karena di musim ini dia juga memperkuat dua klub, di Eintracht Frankfurt dan di Liverpool, dan di dua-duanya dia bermain sangat konsisten, bahkan sampai dipanggil timnas Prancis untuk pertama kalinya di tahun ini ya. Dimana di Frankfurt di paruh kedua atau di awal mulai 2025 dia mengamuk ya di Bundesliga, dia mengamuk, menciptakan 15 gol di Bundesliga so far, dan menjadi striker of the year Bundesliga musim lalu ya. Kemudian di Liverpool pun dia pemain di lini depan Liverpool itu paling perform, bahkan mungkin dari semua pemain Liverpool Ekitike itu yang paling perform selain Szoboszlai ya. Jadi Hugo Ekitike mengalami peningkatan yang luar biasa di tahun ini, karena di tahun-tahun sebelumnya dia struggle ya, di PSG dia struggle, kemudian di loan ke Frankfurt juga dia struggle, tapi setelah dibeli entah kenapa dia tiba-tiba mengamuk gitu, menjadi striker papan atas yang luar biasa, Hugo Ekitike. Kemudian di nomor 4 ada Antony dari Real Betis. Antony kita tahu sebelumnya ada pemain MU, dipinjamkan ke Real Betis pada pertengahan season alias awal tahun 2025, dan di Real Betis dia mengalami pelonjakan kualitas, pelonjakan rating yang luar biasa. Dia benar-benar sangat improve di Real Betis. Bahkan sekarang setelah dipermanenkan lagi oleh Real Betis, dia ternyata tidak menurun ya. Di liga musim ini dia ternyata tidak menurun, dia tetap menjadi pemain penting di sana ya. Dan luar biasanya Antony ini, makanya gue tempatkan dia di nomor 4
di nomor 4. Oke, luar biasa untuk Anthony ya, semoga konsisten dan bisa masuk ke timnas Brazil lagi di Piala Dunia 2026. Nomor 3, ada pemain PSG lagi yang menjadi kuncian menurut gue. Dia ini benar-benar kuncian banget ya, kenapa PSG benar-benar superior di musim ini, yaitu Joao Neves. Kita tahu Joao Neves sebenarnya pemain baru, tapi didatangkannya juga lumayan mahal ya. Dia 55 juta kalau nggak salah, 60, gue lupa dah, sekitaran segitulah. Tapi bener-bener Joao Neves ini adalah nyawa sesungguhnya PSG kalau menurut gue. PSG tanpa Joao Neves itu bener-bener tidak ada energinya. Karena energi terbesar dari PSG itu ada di Joao Neves. Ya, kalau kalian tanya, banyak yang tanya, kan Vitinha harusnya. Vitinha menjadi orkestrator dalam bla sebagainya. Kalau menurut gua, pemain tengah paling penting PSG itu bukan Vitinha, Joao Neves. Karena dia benar-benar memainkan banyak sekali peran. Ya, jadi box to box, jadi gelandang serang, kadang jadi menjemput bola ke belakang. Dan tenaga dia ini tenaga kuda banget. Dan dia pemain yang paling konsisten dari semua pemain PSG yang lain. Bahkan ketika kalian ingat ya, ketika kalah lawan Chelsea, Joao Neves satu-satunya pemain yang paling perform di pertandingan itu. Dia sangat konsisten mainnya. Ya, kayak Joao Neves gue masukkan most improved player, karena memang di musim sebelumnya dia tidak seperti itu ya. Dan sekarang dia benar-benar menjelma sebagai gelandang box to box kelas dunia, tenaga kuda. Keren banget Joao Neves. Nomor 2, ada Rafinha dari Barcelona. Rafinha memang sudah lumayan lama ada di Barcelona, tapi khusus di musim ini, di musim lalu ya lebih tepatnya, dia menjelma menjadi salah satu penyerang yang paling komplit yang pernah ada di Barcelona. Ya, bikin gol bisa, bikin assist bisa, menjadi gelandang bisa, apapun bisa dilakukan oleh Rafinha. Ya, dan dia gol dan asisnya juga sangat meningkat ya, apalagi di 2025 sangat meningkat. Kelihatan Barcelona tanpa Rafinha ya goyang sekali depannya, bener-bener nggak bisa ngapa-ngapain. Rafinha itu sepenting itu. Ketika dia cedera kemarin ya, dia kan sempat beberapa kali cedera, dia tidak perform sama sekali. Barcelona bener-bener terseok-seok. Setelah Rafinha comeback, Barcelona kembali konsisten. Jadi sepenting itu sekarang peran Rafinha. Makanya Rafinha itu kan tidak terjadi ya di musim-musim sebelumnya, dan itu baru terjadi di musim lalu dan musim ini. Jadi 2025 menurut gue adalah tahun terbaik seorang Rafinha. Jadi kongres untuk Rafinha di peringkat kedua. Dan nomor 1, kalian semua pasti setuju sama gue, Ousmane Dembélé, peraih Ballon d'Or kita. Itu adalah most improved player versi gue nomor 1. Dembélé tahun ini bener-bener bukan Dembélé sebelum-sebelumnya. Bukan Dembélé yang di Dortmund, bukan Dembélé yang di Barcelona, bahkan bukan Dembélé yang ketika dia masih ada Mbappe. Bahkan bukan Dembélé yang ada di timnas Prancis. Dembélé tahun ini bener-bener spektakuler, sangat spektakuler. Dan dia baru menunjukkan tariknya di awal 2025. Karena setengah musim sebelumnya dia tidak perform juga. Setelah awal 2025, bahkan setelah menang dari Liverpool, disitulah Dembélé mulai menjadi raja sepak bola. Ya, mulai menjadi raja sepak bola. Semua dia sikat ya, sextuple, kemudian Ballon d'Or, bahkan FIFA Player of the Year ya, bener-bener semua diborong di 2025 ini oleh Dembélé. Dan itu berkat kematangannya. Jadi sebenarnya dia udah punya kualitas, tapi kematangan yang dia belum punya. Dan tahun ini adalah tahun kematangan seorang Dembélé. Ya, jadi luar biasa. Dembélé menjadi most improved player versi gue nomor 1. Memang luar biasa pemain ini guys. Kiri kanannya hidup, kencang juga larinya, dan akurasi tembakannya juga keren banget. Jadi yang kurang dari Dembélé itu adalah dia injury prone. Ya, dia tuh terlalu gampang cedera. Bahkan musim ini aja di awal-awal musim dia udah cedera. Sayang banget gitu ya untuk Dembélé. Tapi luar biasa lah untuk Dembélé, dia berhasil
comeback recovery dari cederanya dan menjadi pemain terbaik dunia. Kemudian itu Dembele. Jadi nomor 10 tadi Morgan Rogers, nomor 9 Ayase Ueda, nomor 8 Desire Due, kemudian nomor 7 Hugo Ekitike, 6 Mbumo, 6-nya Kane ya. 7-nya Mbumo, 6-nya Kane, Ekitike 5, Anthony 4, John Neves 3, Rapinya 2, Dembele 1. Ya, itu adalah 10 most improved player versi Bung aja. Jadi kalau ada rekomendasi juga kalian bisa tambahin di komen. Oke. Jadi itu aja guys. Jadi selamat teman-teman yang sudah menjadi pemain kelas dunia di tahun ini. Semoga di tahun depan kalian bisa tetap menghibur kita semua pecinta sepak bola dengan kualitas kalian. Mantap.